Welcome to Jakarta Swiss Official YouTube channel. Kali ini masih tetap gue Margo yang akan nemenin kalian di Wheelchair Inspiration. Masih juga di Box Sport Center nih guys. Thank you Box Sport Center yang udah ngasih tempat segede gaban buat kita latihan. Kita udah nggak sabar nih pengen ketemu sama narasumber kita kali ini. Bentar ya, Margo panggilin dulu ya. Datanglah. Hei, lu ngapain? Udah dateng ternyata. Hai. Deki. Bentar miring dulu dikit aja. Biar enak deh. Oke. Lu kok bisa-bisanya sih gue lagi doa lu tiba-tiba datang? Magician. Wih, mantap. Perkenalkan guys, Deki, lu kenalin dulu dong. Oke, hai. Perkenalkan, saya Deki Saputra. Udah gitu doang? Yes. Age ke, bintang ke, gitu nggak mau lu kasih tahu. Just Deki. Yes. Oke, nggak apa-apa. Pelit guys. Kenapa lu nih kursi roda nih? Gua mengalami kecelakaan pada tahun 2004. Saat itu gue kelas 4 SD, kelas 6 SD. Kemudian gue kecelakaan dari kelas 1 gue jualan di bis-bis kota. Jadi gue turun, tiba-tiba gue turun di bis, kaki gue nyangkut dan kelindas bis. Serem amat ya. Ya, itulah pengalaman hidup saya. Kelas berapa tadi? Kelas 6 SD. Kelas 2004. 6 SD, lu jualan, Ya. turun dari bis, ketabrak. Lebih tepatnya jatuh, kepleset dari pintu bis, tiba-tiba keseret ban mobil depan bis tersebut. Lu Badung sih. Bukan Badung sih, karena gua memang kegiatan gua setelah pulang sekolah dulu di kampung gua di Palembang, di Butinggau, itu gua jualan setiap hari libur kan. Jadi gua jualan macam-macam di bis-bis tersebut. Terus langsung dibawa ke rumah sakit? Ya, kurang lebih gua dirawat di rumah sakit itu hampir 4 tahun. 3-4 tahun. Kecelakaan dan harus diamputasi. Kalau untuk amputasinya masih baru sih. Amputasi itu gue kecelakaan 2004, amputasi 2008. Jadi sisi 4 tahun. Karena gue itu mempertahankan kaki gue operasi sampai 6 atau 7 kali lah. Terakhir 2008 gue meminta untuk amputasi. Wow, serem ya. Ya. 4 tahun, lu ngapain aja? Ya, hanya stay di rumah. Stay di rumah? Dan berhenti sekolah juga. Karena bukan depresi atau minder, lebih takutnya itu kayak menjadi tontonan anak-anak kecil lah, dan saya nggak suka. Kelas 6 SD udah berurusan dengan potong-memotong anggota tubuh ya? Betul. Aduh, perasaan lo gimana itu? Perasaan gue sih, gimana ya, saya lebih ke pasrah menerima nasib saya. Karena ya udah, karena itulah jalan takdir saya, nasib saya harus laluin. Kelas 6 SD lo guys? Ya. Kelas 6 SD udah pasrah. Mikir langsung. Hebat sebenarnya lo hebat banget. Terus apa yang lo lakukan setelah itu? Ya, gue kemudian 2008 gue lanjut sekolah lagi di sebuah pondok pesantren di Lubuk Linggau, Yayasan Azaria Lubuk Linggau saat itu. Kemudian gue lanjut sekolah lagi ke MTS, kemudian gue tamat SMA. Kemudian gue ikut keterampilan di lembaga di Palembang. Itu untuk teman-teman untuk disabilitas. Jadi gue praktek di sana. Jadi ngambil jurusan komputer. Jadi nggak sempat depresi lah ya? Nggak ada. Gile, mantap. Kuat ya lo ya? Ya itu, saya kembali lagi, saya lebih ke pasrah hidup saya, bagaimana saya untuk menjalani hidup saya dengan kondisi saya tidak punya kaki satu. Oke, terus dengan posisi, maksudnya kan itu masih ibaratnya lo bisa dibilang remaja juga belum nih ya. Betul. Tapi lu nggak ada perasaan malu atau gimana gitu, karena kan ya sekitar pasti ada judgement lah ya. Kalau malu sih enggak ya, lebih ke minder sih sedikit minder, karena kalau di kampung kan masih di daerah kan untuk teman-teman disabilitas ini kayak masih dipandang sebelah mata lah oleh mereka kan, oleh lingkungan sekitar. Kemudian saya memutuskan untuk merantau, pergi dari kota kayak saya ke Cibinong, Bogor. Tadinya di Lubuk Linggau, Palembang, kemudian ke Bogor. Sama orang tua? No. Wow. 2015 saya merantau sendiri.
tidak ada family, tidak ada keluarga, dan tidak ada teman. Benar-benar sendiri. Bisa Usia dibilang petualang sejati lah. bolang ya? Ya, lebih dari bolang. Lebih itu usia berapa kalau boleh tahu? 2015 setelah tamat kelas tamat SMA lah. 2015. Tamat SMA. Ya, kakaknya si bolang lah ya. Ya. Kakaknya bolang. Gila. Di sini gue tuh langsung berimajinasi gitu kan. Ya, gimana ya kondisinya dengan, mohon maaf nih, ibaratnya belum utuh, nggak utuh, ya kan? Terus suruh jalan-jalan pula ke Bogor, nggak disuruh sih, tapi kemauan lu sendiri Kemauan ya? gue sendiri karena gue pengen sukses dengan cara gue sendiri. Dan gue nggak mau berpangku tangan dengan keluarga gue, orang tua gue, ataupun sanak famili gue. Gue benar-benar ingin membuktikan bahwa gue bisa, walaupun dengan kondisi gue nggak punya kaki satu. Ya, saya membuktikan bahwa saya bisa sukses di hidup di rata orang. Lu ngapain tuh di Bogor? Gue di Bogor itu gue di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional BBRPBD. Oh. Oke, gue belajar di sana, gue ngambil teknik logam selama kurang lebih 7 bulan. Kemudian gue belajar sana, gue tidur di sana, gue dapat semua fasilitas di sana itu free buat teman-teman disabilitas di luar sana untuk bisa ngambil keterampilan. Jadi gue di sana tuh ada macam-macam keterampilan, ada komputer, desain grafis, penjahitan, dan ada juga untuk otomotif, mobil dan motor. Jadi gue ngambil bubut dan las. Dan alhamdulillah 2015 September 17 September 2015 ada program dari Bank Mandiri. Kemudian gua adalah salah satu angkatan pertama yang diterima bekerja di Bank Mandiri sebagai customer service. Wow. Dan alhamdulillah sampai saat ini. Wah, lu berarti di BUMN Ya, nih ya betul, di kerjanya Bank ya? Mandiri. Gila, perjalanannya oke banget nih. Terus keluarga sendiri juga pasti ngedukung? Ya, Waktu lu alhamdulillah. berangkat dari desa lu, tuh ibaratnya desa lah ya, untuk ke Bogor. Ya, mendukung sih karena gua gimana ya? Gua nggak mau, karena gua udah banyak merepotin mereka dari segi perawatan, dan gua nggak mau nyusahin keluarga gua sendiri. Jadi gimana caranya gua harus bisa sukses dengan cara gua sendiri. Ya nggak peduli saya mau makan dulu, gua pernah makan nggak makan, saya tinggal di emperan, tinggal di bengkel. Jadi bengkel tuh bengkel las, jadi tinggal di sana, makan di sana. Ya benar-benar. Dan apa yang gue dapat saat ini, ya itu alhamdulillah berkat hasil kerja keras gue pantang menyerah, gue pantang mundur, walaupun dengan kondisi gue nggak punya kaki. Iya, mantap banget. Gue mesti begini nih sama lo nih. Iya. Aduh, Jadi- mesti banyak belajar banyak nih sama Iya. lo. Jadi gue nggak hanya bekerja di perbankan ya sebagai customer service, nggak yang kerja. Gue punya kegiatan, gue suka bertemu dengan orang-orang ataupun menghibur. Walaupun kondisi gue dan nggak sempurna lah, tapi gue suka menghibur. Gue bisa bermain sulap, bermain dengan imajinasi. Ini dia nih yang mesti gue tanyain. Tadi kan gue mencoba untuk bermeditasi nih. Ya. Ternyata lo dateng. Nah, gue nggak tahu deh, mungkin karena ilmu lo kali ya, udah setinggi langit nih, gue nggak tahu. Kenapa sih lo senang banget mendalami hal-hal yang magician lah? Karena gue memang dulu dari zaman gue masih sekolah, masih di MTS, gue suka nonton The Master di RCTI. Jadi gue pengen bisa, walaupun gue kurang, gue punya sesuatu yang bisa membuat orang terpukau lah. Oh, wow. Takjub dengan permainan sulap. Dan hari ini gue akan coba main lo untuk bermain sulap. Mau coba? Boleh dong. Oke, gue punya koin. Oke, gue siapin koin di sini. Ada Pak Tarno di sini guys. Oke, gue punya koin, tangannya begini. Gini? Oke, gue punya koin 1, 2, dan 3 koin, oke? Oke. Ada 500 sama 1000. Tangan gue kosong. 1, kita ambil. 1000 ya? Oke, kita ambil. 2 dong. Oke, Di sini ada berapa koin? 1500. 1000 sama 2. 2 koin. Kita ambil lagi yang terakhir. Kita nggak masuk sini. Ada berapa koin di sini? 3. Yakin 3? Oke, 3. kita ambil 1 koin. Berarti sini 2. yakin 2. 2. Lihat, look. 2. Magic trick. Jir, kemana Jir? Mau tahu? Enggak. Oke. Enggak mau lah. Lihat, look, lihat. Magic trick. Nggak bisa, tapi hebat. Gila, lu pinter banget sih. Lu belajar kayak begini berapa lama? Gua belajar ini lihat-lihat di YouTube tutorial, dan gue juga mengikuti beberapa YouTube teknik sulap di YouTube dan di Instagram.
Dan gue paling suka lihat permainannya Damian dan yes, dan Romy Rafael. Dan lo punya harapan apa nih dengan ilmu magician lo ini? Setidaknya gue bisa menghibur orang lah. Gue pengen menghibur, walaupun gue kondisi kayak gini, gue pengen menghibur. Gue punya kemampuan yang setidaknya membuat diri gue tuh, walaupun gue punya kekurangan, gue punya kelebihan. Oke. Jadi gue dibilang super aktif, walaupun gue nggak punya kaki, gue pengen bersosialisasi dengan semua lingkungan. Oh gitu. Jadi dengan bermain sulap, dengan apa yang gue bisa lakukan, inilah gue. Gue Deki Saputra, gue bisa melakukan apa yang dianggap orang-orang sekitar tuh, masyarakat lingkungan, yang nggak bisa dilakukan oleh teman-teman yang difabel. Berarti gue harus ngerubah image yang tadi nih guys. Tadi kan gue ngomong nih, dia pelit. Ternyata dia nggak pelit loh, dia mau menghibur kita, ya kan? Itu salah satu kehebatannya Deki. Dia tuh memang ya, ibaratnya tuh kalau misalkan untuk kalau misalkan mungkin secara lugasnya orangnya humble lah ya. Walaupun dengan kondisinya seperti ini, dia masih mau berbagi, walaupun bukan hanya materi ya berbagi itu, tapi dengan kegembiraan melalui. Tadi gila, gue gembira banget nih tadi ngelihat kayak begitu. Nggak pernah loh gue ngeliat secara langsung kayak biasanya begitu. Di TV ya? Biasanya di TV ya kan, di YouTube. Ya yang emang dasarnya gue nggak terlalu pinter kali ya. Maklum guys, Pentium 4. Oke. Terus sekarang kalau kegiatan lo ya, selain bekerja nih, berarti kan lo masih bekerja nih ya? Masih bekerja. Nih. Terus apa lagi nih kegiatan Ya, selain itu? bekerja, kemudian melakukan hobi gue suka olahraga. Dulu gue perenang, latihan renang, karena gue sibuk kerja, karena nggak mungkin kan buat gue pure di kolam renang, jadi gue memutuskan untuk berhenti total di renang, kemudian fokus kerjaan. Tapi dengan gue satu kenal dengan Kapten Donald pada saat itu di Asian Para Games, karena gue orang yang terima APO buat Asian Para Games saat itu. Jadi gue pengen tetap olahraga dengan walaupun saya bekerja. Akhirnya gue gabung di Jakarta Swift. Permainan basket, yang menurut gue basket menggunakan kursi roda. Wah, itu permainan yang sangat luar biasa buat saya. Tadi dulu, stop. Berarti lo keseharian lo nggak di kursi roda lah ya? Tidak, gue pakai kaki palsu. Oh, lo pakai kayak kaki palsu. Ya. Oh, oke. Iya, identiknya kalau di Swift kan memang harus pakai ya, kursi betul. roda. Oke. Next. Jadi gue gabung di Jakarta Swift, walaupun gue kerja, gue bisa libur, gue bisa latihan, gabung-gabung, bertemu dengan teman-teman baru. Jadi banyak pengalaman yang gue dapat tentang teknik menggunakan bermain basket menggunakan kursi roda. Dan berarti lo memang senang olahraga nih ya? Ya, senang banget. Nggak memang harus ke basket, tapi memang lo awalnya suka olahraga. Suka olahraga. Dan kenal sama si kapten. Ya. Gila, mantap ya kapten kita ya. Bisa ngumpulin orang segitu banyaknya. Ya, betul. Terus apa yang lo rasain semenjak ada di Swift? Banyak sih yang gue dapat di Swift. Gue banyak ketemu teman-teman yang sangat luar biasa, yang satu nasib sama saya, dan mereka semangat, dan kita bermain basket ya sama. Walaupun kita nggak punya kaki ataupun kita nggak bisa beraktivitas kayak normal, kita bisa bermain basket menggunakan kursi roda, dan itu ada di Jakarta Swift. Yes. Hanya ada di Jakarta Swift. Ya. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mau bergabung untuk bermain basket menggunakan hobi kita, walaupun mereka secara fisik tidak memungkinkan untuk bermain basket, tapi di sini wadahnya ada di Jakarta Swift. Semua fasilitas sudah siapin kursi roda, bola, pelatih, tinggal niat kita doang. Kita mau bergabung, mau bermain atau mau berprestasi, semua ada, tergantung diri kita masing-masing. Harapan lo setelah lo masuk di Swift, Ya. untuk lo sendiri dan untuk Swift gitu gimana? Apa harapan gua sih untuk Swift ya, pertama Swift mungkin untuk pemerintah lebih memperhatikan wadah olahraga basket ini kan, kursi roda. Dan masyarakat juga lebih mengetahui nih, mungkin ada sanak pemilih, ada keluarga yang memiliki kekurangan bisa bergabung di sini. Dan tentunya untuk ke depan Jakarta Swift lebih maju dan lebih banyak support lah, lebih berkembang dan mencetak teman-teman yang berprestasi khususnya di basket kursi roda. Kalau untuk di Swift sendiri, lo hitungannya atlet kan ya? Bisa dibilang ya seperti itu. Oh.
lu pengen mengembangkan bakat atlet lu ini ke depannya atau cuman ya udah sekedar cuman buat have fun aja? Kalau gue ya tentunya satu, gue suka olahraga. Yang kedua mungkin ya kalau memang gue bisa, ya kenapa enggak? Gue pengen lebih, tidak hanya berprestasi di kantor, tapi juga berprestasi di olahraga. Gue suka nih kata-katanya. Kalau gue bisa, kenapa enggak? Iya, Ya kan? betul. Kalau lu bisa, kenapa lu juga nggak bisa? Gitu kan? Ya. Betul, betul. Terus kalau misalkan gue nanya nih di Swift sendiri, ada nggak? Mungkin ada Teman. seseorang kah atau cowok cewek Oke. yang menjadi yang menjadi idola lo lah di Swift. Ya tentunya Kapten Donald. Balik lagi ke kapten ya. Selain kapten deh. Semua pemain dan kru dan coach dan pelatih semua. Nggak mau milih lo dia loh, masih kekeh. Berarti itu tandanya dia aja sendiri juga udah jago ya guys ya. Nah, satu lagi nih ya. Gue pengen tuh kalau misalnya, nih lo kan tadi udah cerita panjang lebar nih sama gue tentang perjalanan lo. Lo punya nggak sedikit pesan gitu buat teman-teman di luar sana, ya teman-teman yang para difabel, para disabilitas, apa yang lo mau sampaikan? Tentu. Oke. Buat teman-teman yang di luar sana maupun kalian tidak punya kaki satu kayak saya, yang seperjuangan senasib kayak saya, tidak punya kaki dua-duanya, tidak bisa berjalan dengan baik, kalian boleh kehilangan anggota tubuh kalian, tapi jangan pernah kalian kehilangan semangat dalam diri kalian. Itu saja. Singkat, padat, tepat, dan zlep gitu ya. Terus kalau mau masuk Swift, kira-kira kemana ya? Ya, kalian bisa follow Instagramnya Jakarta ya, di jakartaswift.basketball, atau bisa WA saya atau WA Coach Aan atau teman-teman juga. Nggak perlu follow gue, Boleh, follow lo. boleh follow juga. Follow IG-nya juga guys. Boleh follow itu. Biar tahu perjalanan hidupnya kayak gimana. Siapa tahu ketemu di jalan, say hello, terus minta diajarin kan, sulap dong. Boleh, gitu kan. Ya nggak Dek? Iya. Waduh, Dek, gue sebenarnya seneng banget nih. Kayaknya lo juga mau latihan lagi, kayaknya Iya. udah Siap-siap siap aja. gitu kan. Karena Gue juga udah- nggak mau ganggu lo terlalu lama. Thank you banget udah mau temenin Margo di sini untuk Jakarta Swift ya. Oke, Next, sama-sama. kita ngobrol-ngobrol lagi Siap. boleh? Boleh, sangat boleh. Oke nih guys, sekian dulu kali ya ngobrol-ngobrolnya antara Margo sama Deki, karena Deki bentar lagi mau latihan. Tapi sebelum Deki pergi latihan, gue ada sedikit oleh-oleh buat Deki. Oleh-oleh. Thank you ganteng. Wow, keren ini. Cuman satu-satunya nih di dunia. Di Oke. dunia hanya Jakarta Swift yang punya. Oke. Thank you banget. Thank you banget ya. Sama-sama, Marco. Jangan kapok dan terus lo latih. Siapa tahu lo bisa sukses juga menjadi atlet Jakarta Swift. Amin, terima kasih, amin. Terima kasih. Jangan lupa juga follow IG-nya Jakarta Swift di jakartaswift.basketball. Oke, teman-teman, stay tune ya. Jangan lupa like-nya. Thank you guys.